kebenaran firman dengan pengurapan untuk boleh menjadi penerjemah isi hati Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Pagi hari ini sampai sukacita. Haleluya. Tante Sipora tadi paling tinggi ya, tinggi tangan yang apa yang tidak boleh tinggi hati ya. Puji nama Tuhan, kita senang sekali pada pagi hari ini Ibu Bapak setia beribadah, dan percayalah apa yang menjadi setiap pergumulan Ibu Bapak, tetap gak Gusti ya, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, jalan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Tuhan pasti menjawab setiap seruan pergumulan Ibu Bapak. Tinggal kesabaran, kesetiaan kita, taat dan juga ketaatan kita di dalam memilih Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan, karena waktunya Tuhan adalah waktu kita ya. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Beliau itu adalah salah satu daripada dosen saya ya, dulu waktu masih kuliah. Dia adalah dosen saya dan merupakan salah satu dosen favorit di kampus kami ya. Walaupun dengan sedikit tingginya, tapi dia adalah salah satu favorit yang memberikan inspirasi dalam dunia terkhusus yang pribadi. Kita diajar untuk berpikir kritis ya, ya. Dalam hidup kadang-kadang kita perlu kritis juga berpikir ya. Kedua juga beliau juga sebagai dosen juga di UK Petra ya. Kalau nggak salah sudah dia sebagai ketua departemen ya, MKDU ya. Jadi nanti kalau dia juga sebagai pembicara di tempat lain, motivator juga di tempat ini, sering diundang ini, dan kita bersyukur beliau mau memberikan kita dalam firman Tuhan pagi hari ini ya. Sehingga tolong Ibu Bapak yang punya handphone diperiksa lagi, tolong di silent ataupun di mute pesawat ya, supaya tidak mengganggu dengan firman Tuhan. Pasar ada di Keputeran, bukan di sini ya. Jadi di sini adalah kita dengan firman Tuhan, bukan pasar ya. Jadi berikut tawar-menawar beli sayur apa masalah apa di sana, jangan di sini ya. Puji nama Tuhan. Ya, bila saya bertanya, saya undang hanya untuk masuk ke depan. Ini pengantar yang luar biasa ya. Terharu melihat kalau adik-adik, sekarang adik-adik gitu ya, dulu masih sekarang adik adalah mengembalakan. Itu kan berat ya. Kalau jadi gembala tuh semuanya serba salah ya. Kalau terlalu gendut katanya, terlalu makan banyak, kurus, kok kurang jaga diri dan sebagainya ya. Jadi berat jadi gembala itu, betul ya Ibu Bapak ya. Maka bersyukur kalau jemaat di tempat ini mendukung Pendeta Dudi Hartono dan keluarga, dan saya percaya itu anugerah Tuhan. Kita bisa bertemu belajar, itu pun anugerah Tuhan. Mari Ibu Bapak, bersama-sama kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu hidup pada zaman akhir. Nah ini mengapa tidak menggunakan kata akhir zaman gitu kan, tapi saya sebut dengan zaman akhir. Nah ada berbagai macam pendapat tentang kapan waktu yang disebut dengan akhir zaman. Ada yang mengatakan ya sekarang, inilah 1000 tahun itu ya sekarang ini, masa-masa ini itu adalah 1000 tahun. Ada yang mengatakan oh enggak, nanti ada lagi pada masa yang akan datang. Ibu Bapak Saudara sekalian, kita jangan dipusingkan dengan berbagai macam dari beberapa pendapat tadi ya tentang waktunya. Bukankah Alkitab ngomong demikian juga kan? Gak usah pikir soal waktu. Waktu itu adalah urusan Tuhan. Betul ya kata Alkitab ya? Yang ditekankan adalah persiapan kita. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ibu Bapak, bersyukur ya. Kita hari ini akan bahas dari kitab Wahyu. Nah, Ibu Bapak coba pikir-pikir. Kalau baca Alkitab, mana yang paling sulit untuk dipahami? Kitab apa? Kitab Wahyu ya. Banyak metafora, banyak gambaran, banyak simbol. Yang kadang-kadang kita ini mikir
satu Alkitab begitu. Nah baru kami selesai sampai pada kitab Wahyu pasal 22. Banyak metafora. Kadang-kadang kita ini bingung ya. Ini apa? Ada kuda putih dan sebagainya. Ibu bapak bersyukur ya. Saya itu pikir Tuhan, ini sulit untuk memahami. Bagaimana saya bisa memahami konteks dari kitab Wahyu ini begitu? Ketika harus menyampaikan firman Tuhan. Nah, Tuhan itu baik ibu bapak. Lalu Desember tahun 2022 selesai pandemi, itu saya punya kesempatan untuk pergi ke mengunjungi 7 jemaat yang ada di Turki. Bukan sekedar Kapadokia yang terkenal dengan It's My Dream gitu kan, dengan yang balon udaranya ya, tetapi lebih kepada 7 jemaat yang ada di Turki. Ibu bapak sekalian, mengapa? Mengapa tema ini penting? Nah, kalau kita perhatikan saat ini, kita baru selesai dan melewati pandemi, betul nggak ibu bapak? Wah, ada berapa banyak berduka, ada berapa banyak keluarga yang tiba-tiba kehilangan orang tua, kehilangan anak, sangat menyakitkan luka yang muncul Maret 2020 sampai dengan akhir 2022 ya kira-kira begitu kan, baru mulai melandai, itu pun dengan berbagai macam bentuk variasi dari COVID-19 yang kemudian menjadi masalah kita semua, dunia itu terjadi. Berapa kita lihat di berapa juta, berapa banyak penduduk dunia meninggal oleh karena pandemi COVID-19. Baru selesai, muncul apa ibu bapak? Perang antara Rusia dan Ukraina, betul ya? Akibatnya apa? Maka terjadilah krisis dunia kan? Lalu muncullah krisis minyak, krisis pangan dan sebagainya, inflasi. Ini kita masuk dalam masa-masa resesi dunia. Maka ibu bapak lihat kan, harga beras naik, harga minyak naik, harga barang-barang semua pada naik, harga parkir pun naik kan gitu kan? Jadi baru juga ini masih belum selesai krisis Ukraina dan Rusia. Baru-baru ini muncul lagi perang, ini disebut lagi ya, antara Hamas dan Israel. Ibu bapak khawatir? Ada rasa takut? Saya beberapa kali mendapat sharing dari beberapa teman yang mengatakan, wah ini bagaimana ya tentang Hamas, Israel, apakah dan sebagainya, dunia ini akan habis dan sebagainya. Ibu bapak sekalian, itu sebabnya dalam kondisi saat ini itu muncul rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa takut bagaimana menghadapi kondisi pada saatnya. Itu sebabnya kita akan belajar kitab Wahyu dan kita akan melihat ya bagaimana kondisi jemaat mula-mula ketika kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang mendapat pewahyuan dari Yesus Kristus. Mari kita sama-sama buka ibu bapak saudara sekalian 2 bagian kitab yang akan kita bahas, yaitu kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai dengan 15. Lalu bagi yang kitab kedua yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Terlebih dahulu kita membaca dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Saya mengajak kita membaca bergantian beberapa ayat ini. Demikian firman Tuhan. Saya mulai ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan diri. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Kita baca di bagian yang kedua, yaitu di dalam
Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Surat 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya kembali mengajak kita membaca bergantian. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Demikian firman Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Mari kita lihat konteks di mana kitab Wahyu ini ditulis, dan kemudian kita lihat juga ketika Paulus menulis surat kepada Timotius anak rohani. Nah, Ibu Bapak, kita lihat di slide berikutnya. Ini adalah peta tempat 7 jemaat yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Kalau Ibu Bapak lihat, pulau yang paling sebelah kanan, pojok kanan bawah, Ibu Bapak baca, terlihat di sana. Itu pulau apa itu? Yang paling pojok itu ada pulau Patmos. Kanan bawah yang di pojok sana, pulau Patmos. Ya Ibu Bapak ya, saya nggak menggunakan ini laser pointer, bisa lihat di sana, itu pulau Patmos, betul ya? Nah, di pulau itulah Rasul Yohanes mendapatkan wahyu. Wahyu yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada Yohanes itu adalah tentang ada 7 jemaat yang ada di sini, itu disebut dengan Asia Kecil, atau yang sekarang kemudian disebut dengan Turki. Jadi Ibu Bapak bisa paham ya, Turki itu sekarang, dulu namanya Asia Kecil. Nah, 7 jemaat itu ada di sana. Nah ini Ibu Bapak, ini Patmos. Di sini ya, di Pulau Patmos, ini tempat di mana Rasul Yohanes mendapatkan wahyu. Nah ini yang kemudian kita lihat, ini ada beberapa jemaat ini ya, ada Pergamus, ada Tiatira, Laodikia, kemudian ada Efesus gitu ya di sini. Lalu kan dia ada Laodikia di sini. Nah ini yang 7 Philadelphia, ini 7 jemaat di sini Ibu Bapak, yang di sini daerahnya. Di pinggir laut gitu ya, di pinggir di sini ya, ini tempat 7 jemaat yang disebut. Nah, pertanyaannya, ketika Rasul Yohanes menulis surat Wahyu, jemaat yang ada di sini itu dari mana asalnya? Ya kan? Ternyata jemaat yang ada di sini itu berasal dari, di sini kan Turki ya Ibu Bapak. Ibu Bapak
kemudian Yesus bangkit di antara orang mati, maka kita baca di surat Kisah Para Rasul, di situ terjadi penganiayaan kepada jemaat Kristen. Betul Bapak ya? Akibat penganiayaan itu, maka jemaat itu pergi berpencar kemana-mana. Ada yang pergi ke daerah Antioquia, ada yang pergi Antioquia, ada yang di sini. Yang disebut Antioquia itu yang di sini Bapak ya, bukan Antioquia yang di sini, bukan Antioquia di sini, tapi Antioquia yang di sini. Nah itu yang kemudian ketika disebutkan di dalam Kisah Para Rasul, untuk pertama kali jemaat disebut sebagai Kristen itu di Antioquia yang di sana. Nah jadi jemaat itu pergi Bapak. Jadi mereka melarikan diri. Nah inilah mereka ada di sini di Kapadokia, di sini di mana mereka menyebar biasa ke sini. Dan pada waktu itu di daerah sini pun itu adalah daerah yang dikuasai oleh Roma. Nah maka kalau kita perhatikan, Roma itu kan memegang kekuasaan yang besar, mulai dari Yerusalem sampai dengan daerah sini, sampai dengan Roma yang di atas, yaitu semua dikuasai menjadi kekuasaannya Roma. Nah, lalu ibu bapak sekalian, kita lihat ya. Di sini Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan. Yesus Kristus memberikan pesan kepada Rasul Yohanes untuk menuliskan kepada jemaat-jemaat tersebut. Lalu kemudian juga dikatakan apa yang akan terjadi. Lalu Yohanes mendapatkan penglihatannya, ada sepertiga bumi yang hancur dan sebagainya itu. Tadi ada begitu banyak. Ibu bapak mau baca di dalam kitab Wahyu ya. Setelah pasal yang ketiga itu, maka kita akan temukan ada begitu banyak bencana yang muncul. Lalu muncullah yang kita baca di dalam Wahyu pasal 22 tadi. Nah sekarang apa hubungannya dengan Timotius? Ibu bapak, menurut catatan Rasul Yohanes itu siapa si ini ya, yang di sini ya. Nah catatan ini si Paulus itu berkali-kali melakukan perjalanan ke tempat ini, perjalanan misi. Salah satu yang kemudian anak rohani dari Rasul Paulus itu adalah Timotius. Timotius itu mengembalakan di Efesus ibu bapak ya, di sini di Efesus ini ya. Nah itu mengembalakan di Efesus. Maka kalau kita perhatikan bagaimana kitab Wahyu yang di pasal 22 yang mendapatkan Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan, lalu bagaimana pesan dari Paulus kepada Timotius yang menjadi gembala di Efesus itu pada masa yang bersamaan. Sehingga dari dua bagian ini kita bisa melihat bagaimana kondisi mereka pada waktu di abad-abad pertama ya, di awal-awal ketika Yesus Kristus, lalu kemudian setelah itu dilanjutkan pelayanannya oleh para murid. Nah, Bapak kita lihat di sini ya. Maka di sana, nah di sini ada beberapa kota penting yang kita bisa lihat. Ini Bu Bapak, ini Istanbul ya. Istanbul ini dulu namanya Konstantinopel. Sebelumnya lagi atau Konstantinopel, Bizantium, lalu sekarang namanya Istanbul. Itu tempat yang sama, area yang sama di sini. Kalau kita menemukan tiga kata itu berarti ada di sini. Nah, apa yang menarik dari sini? Di abad yang keempat, Ibu Bapak, maka itu pertama kali kemudian Kristen itu menjadi agama negara. Nah, menarik ya. Pada waktu itu sebelumnya itu kan Kristen dikejar-kejar, betul ya? Kristen dikejar-kejar, orang Kristen dianiaya, mereka mengalami kesulitan. Lalu dalam perjalanan panjang orang Kristen tetap bertahan dalam iman. Orang Kristen kemudian tetap setia. Orang Kristen itu tetap melakukan hal yang baik, maka itu menjadi berkat. Sampai kemudian pada abad keempat di sana mulailah di masa Konstantinopel ya, dan di sini kemudian mereka menjadikan Kristen itu sebagai agama negara. Bagus sih Ibu Bapak ya. Nah dari situ kemudian apa yang terjadi? Ini Ibu Bapak. Oleh perintah dari Kaisar Konstantinopel pada waktu itu mulailah didirikan gereja atau disebut katedral agung yang ada di Konstantinopel atau Istanbul sekarang yang disebut dengan Hagia Sophia. Ini Ibu Bapak gerejanya. Lalu ada satu masa kemudian gereja
Ibu Bapak lihat mengapa kita jangan berfokus kepada bangunan. Karena bangunan itu bisa berganti-ganti, kan begitu ya? Dari sini kita pelajari sejarah. Sejarah itu menolong kita untuk memahami bagaimana cara Allah bekerja di dunia ini ya. Nah kemudian sekarang ini menjadi masjid. Yang menarik Ibu Bapak, di dalam masjid ini itu masih ada lukisan di dalam ini kan. Pada zaman-zaman itu bangunan-bangunan gereja itu biasanya akan dilukis dengan tokoh-tokoh orang-orang suci ya mereka sebut, atau kemudian tokoh-tokoh gereja itu ada di situ. Nah, salah satu yang mereka lukis di situ adalah Maria yang sedang menggendong Yesus. Itu sampai sekarang masih ada ya, Bapak. Tapi ditutup menggunakan kain putih ya. Itu saya tidak masukkan sini, itu di dalam salah satu bagian kubah itu. Lalu kemudian ada gambar kemudian Maria dan Yesus ya, lalu itu ditutupi dengan kain putih. Nah, kain putihnya tidak cukup lebar sehingga masih terlihat di pinggir-pinggirnya itu adalah lukisan tentang Maria. Nah, Ibu Bapak, ini yang muncul. Lalu apakah ketika Kristen itu menjadi agama negara, lalu semuanya beres? Nah ya, bukan ya. Apakah kemudian ketika Kristen menjadi agama negara, maka orang-orang Kristen bersukacita lalu mereka akhirnya hidup menjadi berkat? Nah juga ya Ibu Bapak ya. Enggak juga. Maka kemudian apa yang terjadi? Itu tadi. Sampai sekarang daerah Turki itu sebagian besar sekarang dikuasai oleh Islam. Dalam berbagai macam perang yang muncul ya, dalam berbagai macam pergumulan. Nah, saya mau cerita satu lagi Ibu Bapak, di abad 11. Di abad 11 ya kan itu kan perang, mereka perang saling menghadap perang macam-macam perang ya. Nah, lalu di abad 11 ini salah satu jemaat yang ada di daerah Kapadokia. Sekarang lokasi itu dijadikan museum. Yang disebut dengan Gurime Open Air Museum. Jadi museum yang terbuka yang ada di Kapadokia. Nah, apa ini daerahnya bukit-bukit batu. Tempat ini disebut sebagai tempat gereja yang tersembunyi, daerah yang tersembunyi. Kenapa? Untuk menghindari pembunuhan, untuk menghindari penganiayaan, maka mereka jemaat yang pada abad 11 itu bersembunyi. Bersembunyi itu bagaimana? Mereka bersembunyi di bukit-bukit kapur ini, Bu Bapak. Nah, disinilah kemudian mereka tinggal, mereka hidup. Nah, ini kira-kira ini tempat dapur mereka. Dapur mereka bisa duduk di sini. Abad 11 Bu Bapak. Bandingkan, ini kan abad 4. Tapi di daerah Istanbul. Nah, ini abad 11, ini daerah Turki ya, di daerah Kapadokia. Ini Bapak bisa lihat kondisinya. Kalau Ibu Bapak ada pada masa itu, sikap apa yang akan Ibu Bapak ambil? Saya ketika masuk ke sini ya, saya merasa Tuhan, kita yang biasa hidup, kita ajak kalau tidak ada AC ngomel, betul Ibu Bapak ya? Ini panas banget kan Surabaya kan? Panas sekali kan? Kita ngomel ya kalau nggak ada AC. Enggak ya, luar biasa. Karena kalau nggak ada AC, nggak bisa tidur, nyamuk datang ya, dan itu mau kita nggak bisa tidur dengan baik begitu. Lalu nggak akan ke hotel begitu ya. Jadi ada banyak ya kemudian pelariannya kalau lagi AC lampu mati itu pergi ke hotel. Tapi Ibu Bapak, bagaimana dengan jemaat ini? Mereka harus melarikan diri, lalu sembunyi di bukit-bukit batu seperti ini ya. Lalu mereka harus menggali, tinggal di daerah-daerah ini. Nah, lubang-lubang ini Ibu Bapak kita bisa masuk ya. Ini daerah, tapi tempat lain ini kan di ini ya ditutupi, tapi di tempat lain kita boleh masuk. Nah, misalnya di sini kita bisa di tempat lain yang mirip seperti ini yang boleh dikunjungi, itu adalah kita nanti masuk di lewat ini lorong-lorong kecil, lorong batu yang ada di situ, dan kita bisa melihat bagaimana jemaat itu harus hidup di tempat-tempat seperti ini. Ibu Bapak, bagaimana sikap kita? Kita kembali pada Alkitab. Nah, Alkitab mengajari apa ini Bapak? Ya, kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan, begitulah jemaat mula-mula hidup. Begitulah mereka harus mempertahankan iman. Belum lagi nih, pada masa itu ketika mereka harus ada di tengah-tengah tadi ya jemaat yang 7 jemaat tadi. Itu kan sebagian besar mereka dikuasai oleh pengusaha-pengusaha atau orang-orang Romawi yang ada di situ. Dan mereka menyembah kepada dewa.
mereka menyembah kepada kaisar, mereka menyembah kepada Zeus dan sebagainya. Ada begitu banyak dewa mereka, termasuk dewa kesehatan yang mereka juga sembah. Nah, itu sebelum mereka masuk pasar. Sebelum masuk pasar, tadi Pak Hansen ngomong, Pak Rudi ngomong pasar apa tadi dia bilang? Pasar Keputaran ya. Sebelum masuk pasar Keputaran, itu mereka sebelum masuk boleh masuk itu setelah membakar dupa sebagai bentuk penyembahan kepada dewa. Ibu bapak gimana? Ibu-ibu yang mau belanja gimana? Bisa beli ayam potong? Bisa beli daging? Kebayang ya? Sulitnya mereka. Kalau mereka ada komisi dagang, perserikatan di situ, orang usaha dagang, maka orang-orang yang di situ mereka memulai usaha ataupun mereka membeli hewan gitu ya, dan itu mereka harus menyembelih sebelumnya dipersembahkan dulu kepada dewa. Maka itulah yang menjadi juga pergumulan di jemaat Korintus. Boleh enggak makan daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa? Boleh enggak? Paulus ngomong, bagi Paulus segala sesuatu itu halal karena segala sesuatu itu adalah milik Allah. Semuanya itu halal, tidak ada yang haram. Tetapi jika yang kita lakukan itu menjadi batu sandungan kepada orang lain sehingga orang lain menjadi lemah imannya, kata Paulus, lebih baik tidak usah makan lagi. Itu prinsip. Beberapa lihat pergumulan di sana, mau bekerja sulit, mau gabung sulit, mau ke pasar pun sulit, mau makan yang baik pun sulit. Kita mah masih enak ya Ibu Bapak ya, enak banget kita pas sekarang ini. Maka kalau kita lihat kehidupan di jemaat mula-mula, kita jadi paham mengapa kemudian dituliskan kitab-kitab ini kepada mereka. Kitab Yakobus kepada jemaat di perantauan, kita jadi paham betapa mereka butuh kekuatan firman untuk tetap mereka mempertahankan iman di masa-masa demikian. Maka sampailah kita pada kitab Wahyu. Mari Ibu Bapak kita lihat satu demi satu di bagian ini ya. Apa yang perlu kita siapkan? Apa yang kita perlu perhatikan? Dikatakan di sini, barang siapa berbuat jahat, ini menggunakan kata adikia ya, yang terus berbuat jahat, barang siapa yang cemar, cemarlah gitu ya, yang benar benarlah. Nah, ini di sini kita bandingkan dari orang yang hidupnya benar dibandingkan dengan orang yang hidupnya tidak benar. Nah, hidup benar di sini, benar itu Bapak, itu kalau dalam Alkitab itu menggunakan dua kata. Kata pertama adalah kata diakosunik. Kata kedua adalah aletheia. Ada sekolah aletheia di sini ya, di Surabaya ada sekolah aletheia. Apa bedanya? Nah, bagian ini di dalam bagian ini itu menggunakan kata dikaiosunik. Apa artinya? Dikaiosunik itu artinya dia benar secara moral. Ada hidup ini ada aturan moral. Nah, kalau kita perhatikan ya, aturan moral itu contoh misalnya di dalam Alkitab itu sudah banyak dibeberkan tentang aturan moral. Paling tidak aturan moral yang kita bisa kita lihat itu di dalam Keluaran pasal 20. Itu tentang apa ya Ibu Bapak? Keluaran pasal 20 tentang apa itu? Tentang hukum Taurat. Masih ingat Ibu Bapak hukum Taurat apa isinya? Ada hukum yang berhubungan dengan Allah, ada hukum yang berhubungan dengan sesama, kan begitu kan? Lalu dua bagian ini di dalam perjanjian baru menjadi dua hukum utama. Hukum Taurat di dalam perjanjian lama, itu di dalam perjanjian baru itu dirangkum menjadi dua hukum. Yaitu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pikiran, seluruhnya kasih Tuhan. Maka kalau mau makan apa, makanan ini tidak cocok, tidak benar, kalau kita mengasihi Tuhan, apa yang kita lakukan? Jangan makan. Ini pergumulan kita zaman sekarang ini bukan kurang makan ya, tapi bagaimana untuk berhenti makan, kan begitu ya. Apalagi kalau makannya enak. Satu kali itu saya pernah Ibu Bapak, kami ada ini ya, ada retreat lah semacam itu di daerah Magelang. Kami ada satu gereja yang menjadi penyelenggara itu adalah pendeta di Magelang. Kemudian kami diinapkan di tempat kami dibayar yang murah gitu ya, di satu
di daerah Magelang itu. Nah, ternyata ibu bapak pada malam tahun itu ya, itu dikeluarkan mie itu loh, mie apa? Mie apa namanya? Mie kuah itu. Mie kuah. Katanya ini menurut mereka, mie kuah ini itu baru dimunculkan di hotel itu pada akhir tahun. Nah, akhir tahun itu kira-kira harganya itu hampir 100.000. Ini hotel bintang 4. Kebayang ya? Kali itu kita makan free. Karena kan bagian dari makan malam itu free. Ibu bapak betul-betul tuh enak. Kalau Surabaya enak ya, Jawa Timur ini. Kalau tempat lain mah enak, kurang seru ya. Kalau di Jawa Timur ini kan ekspresinya bagus ya. Enak ibu bapak. Enak. Kalau enak itu ibu bapak gratis. Yang kalau akhir tahun 100.000, apa ibu bapak lakukan? Ngantri lagi, betul nggak? Ngantri lagi. Saya juga gitu ibu bapak. Enak, langka ini. Pulang ya, saya itu lagi antri. Di tengah antrian ibu bapak, hati saya ini ngomong begini, tiba-tiba begini. Linda, kamu udah kenyang belum? Ya kenyang sih, tapi ini enak. Ini juga langka. Kan enak, jarang ini. Hatiku bilang, muncul lagi ya. Kalau sudah kenyang cukup, gak usah lagi makan. Tapi kan ini saya. Gue boleh gak? Di depan Anda bisa bergumul ini hati ini. Akhirnya kemudian dibilang jangan serakah. Kalau cukup, ya cukup. Ibu bapak pernah ngalami gitu gak? Ditegur oleh hati. Pernah ngalami gak? Saya ngalami ibu bapak. Depan itu loh, tinggal berapa lagi urutan itu. Akhirnya saya menyerah. Saya bilang, ya deh, gak jadi. Sambung terbalik, gak jadi ambil. Ya deh, tapi itu bagi saya. Setelah itu ibu bapak yang kemenangan. Kemenangan. Berhasil mengalahkan rakus, berhasil mengalahkan keserakahan, berhasil mengalahkan hawa nafsu, berhasil mengalahkan keinginan diri sendiri. Betul ibu bapak ya? Itu kan gak mudah. Tak mudah loh. Itu dari makanan. Bagaimana kita menahan diri dari makanan itu tidak mudah. Ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita, di mana kemudian ada hal-hal moral yang kemudian itu diingatkan kepada kita. Itu menggunakan kata dikayusune. Nah, di dalam kitab Wahyu ini, kata yang digunakan adalah kata dikayusune. Yaitu kalau kamu sudah ada di dalam perjalanan hidup dalam hal yang moral, ukurannya apa? Lihat kepada Taurat kalau di dalam Alkitab ya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Itu paling tidak yang demikian. Kalau mau lihat lagi, maka di dalam ayat yang ke-15 dikatakan lagi ya, anjing-anjing. Ini yang bagi pencinta anjing agak tersinggung ya baca ini ya. Saya pecinta anjing. Waktu saya baca dulu, kok anjing-anjing disebut? Anjing itu kan cute ya. Kok disebut anjing? Saya agak sakit hati ya Bapak. Loh, tapi kok ada anjing? Nah, harus saya cek lagi, apa sih gambaran anjing? Anjing itu di dalam Alkitab itu menggambarkan mereka yang melakukan kejahatan. Dan ini anjing-anjing liar gitu ya, anjing-anjing yang mereka tidak terdidik. Kok anjing sekarang kan belinya mahal, makanannya mahal, lain ya jenis anjingnya. Ini anjing-anjing liar dan mereka adalah menggambarkan simbol tentang orang-orang yang melakukan yang jahat. Tukang-tukang sihir, orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala. Mereka yang kemudian mencintai dusta. Nah, berkali-kali di sini disebutkan mencintai dusta. Maka itulah kondisi akhir-akhir orang yang tidak melakukan kebenaran, yang jauh daripada dikayusune yang diharapkan. Maka ibu bapak, tampian itu dimulai dari rumah Tuhan, kata Alkitab. Betul ya? Seleksi, ditampi, diayak, dicek, itu dimulai dari rumah Tuhan. Maka Wahyu ini menutup dengan seperti itu. Ini nih ya, udah diberitahu nih. Mau baik, baiklah. Mau benar, benarlah. Karena itulah yang menyelamatkanmu. Itulah yang menunjukkan bahwa kamu mengasihi Allah. Kasih Allah itu bukan kata-kata. Kasih Allah itu bukan dengan lidah. Kasih Allah itu terlihat seluruh kehidupan. Dari cara berpikir, cara ngomong, cara kita bertindak, rencana kita, kehidupan kita, semua itu menunjukkan mengasihi Allah. Maka dikatakan di sini, kalau kamu bangun benar, benarlah, bermoral.
adalah bagian di mana kita mengajarkan kembali anak-anak Tuhan tentang moral yang benar, yang seperti Tuhan inginkan. Jadi bagaimana kemudian semua itu dituntun untuk melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan lagi diri tumpul, karena sekarang ini orang mengaku Kristen tapi tumpul secara moral. Contoh misalnya, ketika ada orang berdoa, Tuhan terima kasih. Ini saya, apa yang saya katakan ini adalah hal yang real ya, yang ternyata apa yang terjadi. Ini yang diceritakan dan pergumulan dari mereka yang sedang berjuang untuk bisa bagaimana hidup ini adalah hidup yang bermoral. Salah satu yang diceritakan adalah mereka bergumul ketika mendengar ada yang berdoa, bagaimana kemudian mengatakan Tuhan terima kasih kami dicukupi, tidak seperti kelompok itu yang miskin yang sulit. Terus bagi mereka kalau kita dicukupi, lalu bagaimana? Apa sikap kita dengan orang-orang yang seperti itu? Itu contoh satu, bagaimana kita bersyukur dengan kondisi kita tapi lupa kepada kelompok yang lain. Atau kelompok kedua, yang selalu merasa kurang, lalu mengatakan demikian, kamu loh ya, kalau punya barang yang mau kasih ke orang, mau diberi, kasih, atau kirim ke adik saya butuh uang segala macam, minta. Padahal yang bersangkutan itu adalah orang yang kaya, menunjukkan kemana-mana dan sebagainya, tetapi minta kepada orang lain. Itu mental miskin, Bu Bapak, betul nggak? Itu ada orang seperti itu. Jadi kaya itu bukan dari segi harta saja, tapi juga kaya itu dari segi mental. Dari segi kemudian miskin itu bukan hanya miskin harta saja, tapi bisa saja miskin itu dari segi mentalnya miskin. Itu ada yang seperti itu, Bu Bapak saya. Tidak pernah cukup, tidak pernah bersyukur, kurang terus. Mau dikasih berapa pun kurang terus, itu masalah mental. Nah ini yang kita hidup pada masa ini. Ada juga dalam satu keluarga pecah persaudaraan mereka. Karena apa? Yang satu itu mengambil keuntungan dari dana perusahaan dan tidak merasa itu salah. Dia merasa itu kan fine, saya ambil dana, beban biaya itu ditaruh di dalam biaya perusahaan keluarga itu yang mereka sepakat ya. Lalu kemudian tapi untung diambil sendiri. Dia mengatakan, ini kan bisnis. Ibu bapak lihat, tentang prinsip benar salah pun orang-orang sudah mulai tumbuh. Itu sebabnya mengapa mari Roh Kudus itu menolong kita, hati nurani kita terus menerus untuk dipulihkan, untuk dibersihkan, supaya kemudian kita bisa melakukan hidup yang benar, hidup yang berdasarkan firman Tuhan, hidup dalam tatanan moral yang disebut dengan dikayosuni. Satu lagi aletheia. Aletheia itu berbicara tentang figur Allah yang benar, pada sejatinya, pada prinsipnya, pada dasarnya itu sudah benar. Nah pada waktu Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Nah kata di situ itu menggunakan kata aletheia. Kebenaran itu menggunakan kata aletheia, mengacu kepada pribadi Yesus yang adalah benar sebagai figur Allah. Maka ibu bapak sekalian, di wahyu ini dikatakan silakan pilih, mau hidup benar, bermoral, teruslah seperti itu. Kalau tidak, ya sudah silakan. Karena ada waktunya nanti Allah itu akan memberikan penghakiman dan Allah itu adil. Adil, tenang saja. Kalau kita belum mendapatkan keadilan sekarang, tunggu tanggal lainnya. Setuju Bapak? Kalau diperhadapkan kepada kita, kata Alkitab apa? Pilihlah perdamaian. Betul ya? Kalau disuruh memilih, pilihlah perdamaian. Pilihlah jalan yang benar. Itu tugas kita. Yang berikutnya tentang penghakiman, tentang keadilan yang diberikan kepada orang yang berlaku jahat dan sebagainya, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Kiranya Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi ini menolong kita memahami bagaimana pergumulan jemaat mula-mula, bagaimana pergumulan jemaat yang mendapatkan surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes di kitab Wahyu, dan bagaimana dari jemaat mula-mula ini, jemaat yang pertama itu jemaat yang ada di kitab Wahyu maupun sebagai gembala Timotius, itu kita bisa belajar bagaimana kita mengambil keputusan hidup pada saat ini. Hari kiamat itu kapan? Waktunya tidak usah dipikirkan, karena sewaktu-waktu Yesus bisa datang. Pagi, siang, malam dikatakan bisa mendadak. Kiamat paling tidak kiamat kecil. Kiamat kecil itu apa? Ketika kita dipanggil Tuhan untuk kembali kepada Bapa di surga. Baru saja kami dipanggil Tuhan. Kita nggak tahu kapan. Maka itulah saatnya. Tidak usah mikirkan kapan kiamat yang besar, tapi kiamat kecil kita sendiri
Sudahlah, kita siap ketika Allah memanggil kita pulang. Mari kita tundukkan kepala kita berdua di bawah sesuatu. Saya minta kursi untuk maju ke depan. Kita sama-sama tundukkan kepala, minta Allah Roh Kudus berbicara kepada hati kita. Mungkin saat ini kita lelah berlaku benar, kita lelah berlaku bermoral, karena tampaknya terus menerus kok menjadi kalah. Alkitab mengatakan Allah adalah Alfa, Yesus Kristus, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega, dan tidak ada yang tersembunyi di mana dia. Atau saat ini hati kita mulai tumpul, tidak lagi mampu membedakan mana yang bermoral, mana yang tidak, atau bahkan kita menikmati berbagai macam hal-hal jahat yang kita lakukan karena tidak ketahuan, karena fine, atau kita menikmati dengan karena menyenangkan bagi kita. Ibu Bapak dan sekalian, mari izinkan Roh Kudus juga berbicara dalam hati kita. Mari kita tenang sejenak, kita berdoa secara pribadi kepada Allah. Apa yang Roh Kudus bicara kepada kita saat ini. bagian daripada menunjukkan bahwa kita percaya kepada Allah kita. Silakan berdoa.
kau merasa disakiti? Apakah kau terluka? Apakah ada hal yang mengganggu hatimu? Mari nyatakan kepada Allah. Izinkan Roh Kudus membalut luka hatimu. Izinkan Allah Roh Kudus menguatkan ketika kau gentar dan takut. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan melengkapi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada Tuhan. Nama Tuhan itu muliakan. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kesehatannya Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan juga dengan kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu karena kami mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan buat sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara-saudara. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Ya, kita berdoa kembali untuk
persembahan akan kita berikan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah memberkati kami. Kini saatnya Tuhan, kami mau mengembalikan, kami mau mengisikan apa yang menjadi bagian kami Tuhan. Ialah apa yang kami berikan ya Tuhan, boleh dipergunakan untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan dengan hati yang tulus mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Darah Tuhan Yesus menghapuskan setiap dosa kita. Amin. Setiap minggu ya di tempat ini ada ibadah gym pada pukul 10.30 di lantai 2. Ini khusus untuk remaja ya, jadi
bisa gabung di lantai 2 pada pukul 10.30 sama-sama yang muda yang energik ya bisa hadir di lantai 2. Juga ada ibadah anak pada hari Minggu pada pukul 8 di lantai 2 juga setiap hari Minggu ya, jadi di lantai 2 bagi anak-anak yang rindu untuk sama-sama bisa gabung di lantai 2 ya. Saya rasa nggak ada pengumuman yang lain, kita akan sama-sama langsung baca B12 ya. 1 sama lain kasih Kristus. 2 3 suka memaafkan. 4 suka memaafkan. 5 sabar dan rukun. 6 mengampuni. 7 hidup suci. 8 bekerja dengan setia. 9 10 jujur. 11 sopan. 12 berbuat segala sesuatu yang baik untuk memuliakan Tuhan. Filosofi pelayanan, hidup dengan iman, bekerja menurut panggilan. Filosofi doa, banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Tidak berdoa, tidak. Rahasia hidup dalam berkat Tuhan. Berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan. Maka akan terjadi, percaya dapat, pasti dapat. Ya, saya kembalikan ke Bapak Gembala. Kita akan lihat terlebih dahulu, ambil Bapak Gembala akan memberikan sedikit sepatah dua patah kata tentang kejadian kemarin ya. Bapak Gembala kita berulang tahun ya. Jadi saya atas nama jemaat DPPS Sawah Cabang Kaliasin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Hansen Rudi Hartono. Kiranya diberikan kekuatan panjang umur, tetap setia, tetap semangat, bergandengan tangan, melayani, membawa jiwa, datang kepada Tuhan dan membawa berkat kerajaan surga. Tetap semangat, Tuhan berkati. Bapak Pendeta Johannes Suwari. Shalom Mater, selamat ulang tahun, Ini dari sehat selalu, dan semakin dipakai Tuhan menjadi hambanya yang luar biasa. Kami berdoa Mater semakin diberkati Tuhan. Kompak bacanya. Tuhan Yesus memberkati. Nama kita dari Turki. Dari Turki. Selamat ulang tahun Pak Gembala, semoga bisa terus menjadi berkat bukan hanya buat keluarga, tapi juga buat jemaat yang mau beribadah. Semoga makin dipakai Tuhan dan diberkati. Dan memberkati. Selamat ulang tahun Bapak Gembala. Ya. Sehat selalu, kuat, panjang umur, sukses pelayanan, dan bahagia bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati yang terbaik dan Shalom, selamat ulang tahun Bapak Gembala, sehat selalu, dan semangat senantiasa sebagai Ini mau sabarnya kok banyak sih. Masih ngomong. sama-sama dan tangan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ngomong. Haleluya. Selamat ulang tahun Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dalam setiap pelayanannya. Kiranya Tuhan membuat berhasil dan suksesful bagi Pak Jun sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kalau Bapak Gembala saya kasih sedikit apa
berulang tahun yang ke-20. Ya, semangat dua kata terima kasih ya. Dua kata ya, terima kasih ya. Saya juga ucap terima kasih semuanya yang Bapak semuanya support saya selama ini. Saya sudah di tengah-tengah Ibu Bapak sampai hari ini 1 tahun ya. Jadi kalau saya itu ini adalah ulang tahun yang kedua di tempat ini ya. Yang pertama tahun lalu, tapi Ibu Bapak tidak ada yang tahu. Jadi senyap-senyap sekarang sudah ketahuan ya. Jadi ini adalah satu surprise dan apalagi ada perjuangan. Ternyata baru kemarin saya tahu Ci Andre itu ngapalin itu sampai 1 hari dia ngapalin. Sama Ci Linda itu ngapalin itu lama dulu, sampai stres kata. Maka kali ini ayah hafal kita seperti ayat hafalan gitu kan. Juga kopian dan suami istri terima kasih atas ucapannya, Pak Sabar semua dan juga yang terlibat dalam pelayanan yang telah mensupport saya selama ini tempat ini dan terus ya saya berdoa kepada saudara dan minta dukungan saudara untuk mensupport saya terus ya, mensupport, mendoakan dan jika ada nih kasih masukan nasihat kepada saya. Saya ini masih muda saudara ya. Karena umur 25 tahun ya. Saya masih muda jadi tolong dukung saya. Nasihati saya jika saya mungkin agak seperti ini, nasihatilah supaya saya bisa bijaksana dan bisa dengan Ibu Bapak hidup di dalam kepercayaan Ibu Bapak semua dan Tuhan kiranya memakai kita semua untuk bergandengan tangan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya dan memang support saudara saya kemarin bingung gitu kan. Kok ini cuma ada tanda-tandanya kalian ini mulai muncul kayak ada pangeran Dubai datang kemarin sore ya kan, lucu-lucu ada pangeran Dubai suami istri, terus kemudian kopiah di ibadah dewasa muda. Saya pikir mereka mau ada di ibadah dewasa muda karena di dalam dewasa muda itu moto kita yang muda didewasakan, yang dewasa dimudahkan. Jadi yang sudah 60 tahun ke atas kalau ibadah dewasa muda boleh, percayalah rambut uban pasti hilang satu. Itu kan dewe gitu ya. Pasti akan berkurang dan bebannya akan ini ya. Semuanya kita bergandengan tangan. Saya minta terima kasih sembilan dukungan Ibu Bapak terus dan terima kasih untuk semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan juga kita dalam ibadah tadi kita mendengar banyak itu tentang moral ya. Memang kita penting bahwa di dalam akhir zaman ini jangan kita berpikir kapan Tuhan datang gitu ya. Waktunya kapan. Itu pasti datang. Cuma yang perlu dipikirkan adalah yang perlu menjadi jaga-jaga kita adalah kiamat kecil itu loh, Tuhan panggil kita itu kapan itu nggak tahu, gitu kan? Jadi ini yang utama. Kiamat besar datang yang akan Tuhan cari adalah iman kita kepada iman kita. Kiamat kecil datang paling penting iman kita juga. Ini yang kita harus berjaga-jaga dalam iman kita. Dari hal ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menjaga hidup kita, yaitu moral. Ukuran moral kita adalah perintah Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jadi Bapak, ayo pelajari firman Tuhan. Kita hidup moral kita benar sesuai dengan apa menjadi aturan Tuhan, kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Maka percayalah kita akan hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam hidup kita juga akan ada yang namanya makanan yang kalau kita perhatikan. Kalau kita pikir nanti taruh pisau di sini terlalu kejam. Alkitab ada 3 aturan. Ketika kita makan adalah saudara, apakah itu bermanfaat? Apakah yang kedua adalah apakah itu berguna? Yang ketiga adalah apakah itu jadi batu sandungan atau tidak? Jadi dalam hal makanan, ukur kita makanan itu yang kita makan, minuman itu berguna nggak untuk tubuh kita? Bermanfaat tidak untuk tubuh kita? Dan yang ketiga, apakah itu jadi batu sandungan atau tidak? Jika 3 hal ini aman, bermanfaat, berguna, tidak jadi batu sandungan, silakan. Tapi jika tidak bermanfaat, tidak berguna, dan jadi batu sandungan, hindari. Ya. Terus juga untuk makan adalah apa? Yang pertama adalah saudara harus penguasaan diri harus bayar. Kedua, siap kalau masalah makanan tadi Cilinda itu tentang makanan. Yang kedua juga apa? Siap bayar harga tidak.
harga celana dan baju ya. Pasti kalau kita gemuk, pasti kita akan nambah ganti celana dan baju kita. Kita kurus juga ganti baju dan celana juga. Itu yang harus kita bayar mahal saudara. Baju dan celana ini ya. Dan ada satu pengumuman ya. Habis ibadah, nanti setelah ibadah kita akan berlatih paduan suara. Natal sudah semakin dekat, kita sudah persiapan. Natal nanti tanggal 24 Desember hari Minggu, dan saya undang ibu bapak, saudara jemaat Tuhan teman ini untuk kita bergabung untuk berlatih paduan suara. Kita akan belajar untuk memberi untuk Tuhan, kita belajar untuk mengisi Natal ini dengan paduan suara akur. Ayo jangan berpikir suaraku jelek, enggak, yang penting kebersamaan itu ketulusan hati yang diutamakan. Ya, ketulusan hati kita. Ayo semua ikut, nanti habis ibadah kita akan latihan paduan suara, baru akan dilakukan latihan-latihan yang lain. Jadi ibu bapak tolong yang mau bergabung habis ibadah jangan langsung pulang. Kita berlatih dulu, harus berlatih baru. Yang mau pulang-pulang, yang mau berlatih, yang mau lakukan pelayanan yang lain silakan ya. Kemudian ibadah gym. Saudara yang punya anak, cucu yang usia remaja bisa datang di ibadah gym, dan kemudian untuk yang anak-anak bisa datang di ibadah anak jam pukul 8 pagi. Alat-alat kita akan siapkan semuanya. Puji Tuhan, lantai 2 itu sudah cukup memenuhi. Kita sudah berusaha meningkatkan terus dengan apa yang kita miliki, yang kita punya kemampuan kita terus. Alat musik juga akan kita lengkapi ya. Kemarin sudah ada drum, dan kita akan memikirkan yang lain. Ayo anak-anak remaja bawa ke sini untuk mengembangkan talenta, diajar kebenaran firman Tuhan dan belajar untuk melayani ya. Saya undang ke sini semuanya untuk beribadah bersama-sama, melayani Tuhan bersama-sama. Pasti Tuhan akan memberkati saudara dan anak-anak akan tahu tentang moral yang diinginkan Tuhan itu seperti apa, dan percayalah. Kemudian poin kedua adalah masalah baptisan. Yang punya anak atau cucu yang akan mengambil bagian dalam baptisan bisa segera hubungi Pak Johari untuk mengambil formulir dan untuk dijadwalkan tentang pendatangan Alkitabnya ya. Kebenaran Alkitabnya rencana kalau baptisan itu nanti bulan November akhir ya. Bulan November kita akan gabung dengan Samahan ya di Bappesan mungkin itu. Jadi siapa yang mau belum dibaptis atau mengambil bagian baptisan silakan hubungi Pak Johari untuk datang, kemudian formulir diisi dan kita akan menentukan kapan untuk pendalaman Alkitab atau PA baptisan. Demikian pengumuman yang saya sampaikan, dan terima kasih untuk Cilinda. Saya selalu sebutnya panggilnya untuk Cilinda ya. Saya Cilinda, beliau sudah seperti saudara, seperti kakak ya. Sehingga di dalam hal kadang-kadang kita diskusi, kadang guyon, kadang apa segala macam itu sudah bukan, ini seperti sudah menjadi kakak ya, gitu kakak ini. Dan terima kasih saya punya orang-orang hebat ya yang ada di sekitar saya. Ibu bapak ada orang-orang hebat, dan juga ada saudara-saudara orang-orang hebat juga. Seperti Cilinda, Cikres itu adalah orang-orang hebat, dan saudara semuanya itu orang-orang hebat juga semuanya. Karena apa kata Tuhan? Karena Tuhan itu hebat ya. Maka anak-anaknya hebat-hebat semua ya. Ini puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang ibu bapak berdiri, kita akan mengujian. Tuhan
punya Allah, punya Bapa yang luar biasa, yang dahsyat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami sebagai anak-anaknya adalah keturunan-keturunan yang mewarisi kedahsyatan Tuhan. Segala kuasa yang Tuhan miliki, Tuhan impartasikan kepada kami untuk melakukan tanda-tanda yang hebat di dunia ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai kami semuanya, jemaat Tuhan, dipakai Tuhan di dalam setiap pergumulan, di dalam menjadi kesaksian bagi mereka di sekitarnya. Pergumulan Tuhan izinkan untuk menjadi jemaat yang kuat, tahan uji, dan memancarkan kasih Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Percayalah Ibu Bapak Saudara semuanya bahwa Tuhan menyertai Ibu Bapak. Tuhan izinkan semua peristiwa terjadi, dan Tuhan juga di dalam penyertaan Tuhan saudara dijadikan pemenang-pemenang. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memakai hidupnya, memakai pelayanannya, memakai dalam bidang akademiknya untuk mendidik, mempersiapkan generasi-generasi yang takut Tuhan, generasi-generasi yang bersinar menerangi dunia ini, khususnya di Indonesia dan dunia. Kami percaya Tuhan dengan apa yang jadi talenta ataupun yang karunia Tuhan berikan untuk hamba ini boleh terus ditambah-tambahkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan, memberkati kesehatannya, memberkati setiap apa yang dikerjakan dijadikannya berhasil, dan juga Cikris berikan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan melimpah, damai serta Tuhan senantiasa mengasihi hidupnya, sehingga di dalam hatinya ada kegembiraan, ada kesukaan yang adalah obat yang memujarkan. Hamba berdoa untuk rekan-rekan kami yang telah ambil bagian di dalam pelayanan di pagi hari ini, baik itu tim pujian, tim musik, tim pendoa di belakang mimbar, tim asar, multimedia, dan juga untuk soundman, dan juga yang guru-guru sekolah minggu, pembina remaja. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mereka telah melakukan bagiannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan, limpahkan berkat daripada Tuhan untuk mereka semua, sehingga mereka boleh dijadikannya berhasil di dalam studi, dijadikan berhasil di dalam keluarga, dijadikannya berhasil di dalam kesehatannya, dijadikannya berhasil di dalam segala aktivitas pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati kami, dan kami hanya berdoa Tuhan kuatkan dan teguhkan kami untuk semangat kami tetap fokus kepada Tuhan di dalam menanti dan menerima jawaban dan janji-janji Tuhan. Terima kasih, dan juga kami berdoa saudara-saudara kami yang sakit. Hamba berdoa pada pagi hari ini untuk Bapak Subagio yang mempersiapkan diri besok akan operasi pemasangan ring jantung Tuhan. Memberkati mereka, memberkati Pak Bagio sehingga boleh berjalan dengan baik, dan juga untuk adik dan anak kami Rahmat yang akan mengikuti Olimpiade Matematika, Tuhan memberikan hikmat sehingga boleh berjalan dengan baik. Tuhan, hikmat menyertai mereka, rahmat sehingga mereka rahmat ini bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, dan juga pemulihan terus menerus untuk saudara kami, baik itu Ibu Agus, untuk Ibu Tante Sipora, Bapak Sabar, Pak Mustari, dan juga Ibu Erna, dan semua saudara kami yang saat ini ada kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan basuh dan memulihkan kesehatannya. Yang memberikan keluar kota, Tuhan sertai dalam perjalanannya, sehingga mereka boleh tiba kembali bersama-sama dengan kami dengan semangat. Dan juga mereka yang telah lama mundur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah saudara kami Tuhan. Kerinduan kami mereka boleh bersama-sama, dan kami boleh kembali di tempat ini untuk beribadah dan melayani Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah mereka Tuhan untuk bersama-sama dengan kami. Dan kami berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan untuk persiapan Natal, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik itu panitia yang telah terbentuk, dan juga semua elemen yang ada di dalamnya yang akan mengisi acara kegiatan paduan suara, semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kesatuan hati, kesatuan pikiran, dan juga kesatuan dalam tindakan. Kami hanya mohonkan di mana Tuhan sebagai kepala kami. Terima kasih, dan untuk Indonesia kami cintai di dalam tahun politik, biarlah Tuhan senantiasa memilih presiden dan wakil presiden, wakil rakyat, dan juga pemimpin daerah yang sungguh-sungguh untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 kebangsaan berjalan, sehingga kesejahteraan masyarakat Indonesia boleh terjamin, dan juga di dalam kebebasan kami mengimplementasikan agama kami, keyakinan kami boleh diberikan kebebasan. Dan juga sejahtera kota adalah sejahtera kami, maka kami mencintai kota Surabaya. Kami berdoa untuk untuk wali kota, wakil wali kota, dan segala jajaran. Tuhan memakai mereka untuk mengayomi
kota Surabaya ini. Terima kasih, dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Antarkan kami tiba di rumah kami dengan selamat, sehingga kami boleh berkumpul dengan keluarga dan melakukan segala aktivitas kami. Terima kasih, dan kami hanya berdoa Tuhan, dan kami senantiasa mengingat apa yang diajarkan Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, sedangkan kami juga mengampuni kesalahan kami. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Selaku hamba Tuhan mohonkan berkat ini kepada jemaat Tuhan yang kami kasihi. Terimalah berkat daripada Tuhan di dalam memberkati saudara-saudara kami. Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan juga memberkati keluargamu, Tuhan juga memberkati pekerjaanmu, Tuhan juga menyertai di dalam setiap kegiatan-kegiatan saudara. Apa yang dikerjakannya dijadikannya berhasil. Terimalah berkat ini, kasih karunia daripada Allah Bapa di kerajaan surga, cinta kasih anak yang tunggal dan keselamatan di dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur dan memberkati ini serta menutup ibadah raya di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.